Motor cross dirasa Miller tak berikan efek signifikan untuk MotoGP. Pembalap tim Pramac Ducati, Jack Miller, menghabiskan masa lockdown di Australia. Selama di kampung halamannya tersebut, Miller banyak berlatih menggunakan motor cross ketimbang motor balap lainnya. Banyak yang menganggap apa yang dilakukan Miller itu membuatnya sedikit diuntungkan jelang MotoGP 2020 dimulai. Sebab dapat berlatih menggunakan motor cross membuat Miller sedikit lebih siap ketimbang para pembalap yang tak bisa berlatih sama sekali untuk menghadapi kompetisi tersebut. Akan tetapi, ternyata Miller tak merasa seperti itu. Baginya, berlatih dengan motor cross tak memberikan efek yang signifikan untuk balapan MotoGP. Hal itu dikarenakan, menurutnya, motor cross dan MotoGP motornya sangatlah berbeda. Miller hanya merasa efek positif dari latihan menggunakan motor cross adalah keseimbangannya menjadi jauh lebih baik. Selain masalah keseimbangan, ia berlatih motor cross agar tetap bisa menjaga kondisi tubuhnya agar tetap prima dan tentu mental saat balapan. Selebihnya, Miller merasa tak ada hal yang spesial dari berlatih dengan motor cross. Karena itulah, ia merasa perlu waktu lebih untuk bisa beradaptasi dengan Desmo Sedici miliknya sebelum benar-benar mentas di balapan pembuka MotoGP 2020. Saya tidak tahu apakah hal tersebut adalah sebuah keuntungan. Sebelumnya, saya memang tidak pernah naik motor jalanan. Motor cross tidak sebanding dengan MotoGP, baik dalam hal kekuatan maupun hal lainnya. Saya berlatih untuk membantu saya agar tetap bugar dan fokus secara mental. Sebab, hal tersebut sangat memerlukan seperti sekarang ini. Saya merasa cukup percaya diri untuk menghadapi balapan di akhir pekan nanti. Akan tetapi, saya tidak berpikir itu akan menjadi balapan yang sangat cepat. Kami harus menghemat energi kami dalam cuaca yang sangat panas ini, kata Jack Miller. Kini, Miller akan berusaha meraih hasil yang terbaik di sesi latihan bebas dan kualifikasi MotoGP 2020. Ia akan tampil maksimal agar bisa menjadi pembalap pertama yang menyentuh garis finish di sirkuit Jerez. Respon Alex Marquez setelah ditendang oleh Honda. Belum setahun di Repsol Honda, Alex Marquez sudah harus menerima nasib dirinya akan didemosi ke LCR Honda musim depan. Honda baru saja merekrut Pol Espargaro dari KTM untuk MotoGP 2021 dan 2022. Keputusan itu diambil karena Honda merasa adik Marc Marquez itu perlu pelatihan lebih dalam mengarungi kerasnya MotoGP. Sedangkan Espargaro sudah berpengalaman di MotoGP sejak 2014. Sehingga dirasa sudah matang untuk dibebani target meraih kemenangan sebanyak mungkin. Selain untuk menyaingi dominasi Marc Marquez, juga untuk memudahkan tim mengamankan gelar konstruktor. Didepaknya Alex dari Repsol Honda bukan tanpa kompensasi. Kontraknya diperpanjang bersama Honda hingga 2022 sehingga nasibnya tidak terkatung-katung. Di LCR, ia juga akan diberikan mesin pabrikan layaknya Marquez dan Espargaro, sehingga ia bisa tetap tampil kompetitif tanpa merasakan tekanan besar. Hal itu diperkirakan menjadi alasan mengapa Alex tak mempersoalkan keputusan Honda menyekolahkannya ke tim satelit tahun depan. Situasinya sulit, karena Honda belum melihat saya satu balapan pun. Ini situasi sulit untuk pembalap baru. Saya tak punya kesempatan untuk menunjukkan potensi saya, bagaimana penampilan saya dengan motor kelas MotoGP. Jadi, target saya menambah kontrak 2 tahun lagi untuk mendapatkan kesempatan itu. Pada akhirnya, situasi di Honda memang tak mudah, karena ini merupakan tim pemenang. Jadi, semua keputusannya pasti rumit. Tapi saya senang dengan calon tim baru saya tahun depan. LCR itu profesional juga, dan saya bisa bertahan di Honda. Dan target saya mendapat kontrak tambahan 2 tahun, jadi saya senang, saya tak bisa meminta lebih, kata Alex Marquez. Alex Rins tak bisa lupakan kemenangannya di MotoGP. Pembalap Suzuki X-Star, Alex Rins, berhasil melampaui target yang dicanangkan timnya dalam kejuaraan dunia MotoGP 2019. Pada awalnya, Suzuki sebenarnya hanya menargetkan untuk meraih 1 kemenangan. Akan tetapi, pada kenyataannya, Rins mampu menyabet 2 kemenangan sekaligus. Kemenangan pertama yang didapat Rins adalah pada seri ketiga, yakni dalam gelaran MotoGP Amerika Serikat di sirkuit Austin.
Diakui oleh Rins jika kemenangan di Austin tersebut sangat spesial baginya, sebab itu adalah kemenangan perdananya di kelas Premier sejak pertama kali ia bergabung pada 2017. Kendati demikian, Rins menerangkan jika kemenangan kedua yang diraihnya juga tak kalah spesial. Kemenangan tersebut didapat Rins di seri ke-12 MotoGP 2019 yang dilangsungkan di sirkuit Silverstone, Inggris. Rins merasa itu adalah kemenangan yang hebat karena ia mampu mengalahkan pembalap Repsol Honda Marc Marquez. Pada saat itu, Marquez sebenarnya tampil kuat dan menjadi pimpinan balapan. Akan tetapi, ketika memasuki tikungan terakhir di lap terakhir, Rins mampu menyalip Marquez dan menjadi yang paling pertama memasuki garis finish. Kemenangan pertama selalu menjadi sesuatu yang spesial. Namun tentunya, kemenangan di Silverstone adalah keajaiban juga. Saya luar biasa gembira. Saya memiliki pertarungan yang epik dengan Marc Marquez dan foto kami di garis finish adalah salah satu favorit saya. Tim saya dan saya merayakan kemenangan di Silverstone itu dengan besar. Saya ingat mereka semua berdiri di bawah podium dan bersiul. Semuanya menyemangati saya. Kebisingan itu luar biasa dan kami semua sangat bahagia, kata Alex Rins. Marquez terima tak akan bertandem lagi dengan Alex di MotoGP 2021. Pembalap tim Repsol Honda, Marc Marquez, mencoba menerima kenyataan bahwa ia tak akan bertandem lagi dengan Alex Marquez pada MotoGP 2021. Ia pun selalu mendukung setiap keputusan yang diambil Honda, termasuk dalam menentukan pembalap yang akan menjadi rekan setimnya. Beberapa hari lalu, Honda mengumumkan secara resmi tentang beralihnya Alex ke tim LCR dari Repsol Honda di MotoGP 2021. Sementara Marquez akan mendapatkan rekan baru yang didatangkan dari KTM Red Bull, yakni Pol Espargaro. Marquez sendiri mengaku tak memiliki kuasa apapun untuk menentukan siapa yang akan menjadi rekan setimnya. Ia selalu menyerahkan keputusan kepada Honda karena pembalap manapun yang memang layak berhak mengendarai RC213V di tim pabrikan. Jika kita bicara dengan Honda, saya bisa mengatakan tidak, saya ingin yang lain. Tapi ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah saya lakukan. Ini adalah motor kedua yang bisa diambil semua pembalap di grid. Ini keputusan Honda dan saya menghormati mereka. Tapi tentu saja saya tahu mereka sudah memberikan tahu saya sebelum rumor dan saya menerimanya. Itulah yang saya katakan, saya memiliki karir dan tahun ini rekan setim saya adalah saudara saya. Tetapi di lintasan balap, ia adalah juara dunia Moto2, kata Marc Marquez. Sementara Marquez merasa sang adik akan bisa berkembang lebih banyak bersama LCR karena tekanan bersama tim satelit tidak sebesar di tim pabrikan. Apalagi pada tahun ini Alex akan menjalani laga debutnya, yang mana hanya digelar dalam waktu yang singkat. Selain itu, ia juga siap menyambut kedatangan Pol untuk bergabung dengan Repsol Honda pada musim depan. Pembalap berusia 27 tahun tersebut yakin adik dari Alex Espargaro itu termasuk orang yang tepat untuk bisa membawa kesuksesan bersama Repsol Honda. Rossi pastikan ke Petronas di MotoGP 2021. Valentino Rossi memastikan bergabung ke Petronas Yamaha pada musim depan jelang MotoGP Spanyol yang akan berlangsung di sirkuit Jerez. Rossi menegaskan kesepakatan sudah terjalin antara dirinya, Yamaha dan Petronas. Kendati demikian, pembalap gaik itu belum menandatangani kontrak karena masih ada pembicaraan lanjutan, khususnya mengenai orang-orang yang akan ia bawa ke tim satelit itu. Perpindahan kru tersebut juga berkaitan dengan Fabio Quartararo yang akan pindah ke Monster Energy pada MotoGP 2021. Kami sudah sepakat dengan Yamaha, sudah berbicara dengan Petronas, semua sudah pasti. Tetapi saya belum tanda tangan kontrak karena belum siap. Kami masih membangun tim dan ini menyangkut kepindahan banyak orang dari satu tim ke tim lain karena saya dan Fabio akan bertukar posisi. Saya rasa kami akan membereskan itu semua secepatnya, kata Valentino Rossi. Pemilik 7 gelar juara dunia MotoGP itu menyatakan keputusan melanjutkan karir tidak sesuai dengan rencana sebelumnya karena situasi pandemi virus corona. Bagi saya, situasi ini mengubah rencana karena saya seharusnya balapan di 2020 untuk memutuskan melanjutkan di 2021 jika saya masih cepat dan kompetitif. Tetapi, saya akhirnya memutuskannya tanpa balapan.
kata Rossi. Menyadari usia yang tak muda, Rossi pun mengaku harus bekerja ekstra untuk tetap tampil kompetitif pada balapan musim depan. Saya berbicara dengan Yamaha, saya ingin lanjut. Tentunya ada usaha besar karena saya harus bekerja keras di umur setua ini. Tetapi saya ingin menjadi bagian dari balapan musim depan. Tutup Valentino Rossi. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe untuk mendapat informasi terbaru dari channel kami.